Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Dwi Putra, NIM 2012-168. Sini saya akan memaparkan materi tentang sosiologi antropologi. Pengertian dan sejarah perkembangan sosiologi antropologi. Pengertian: sosiologi merupakan cabang ilmu sosial yang mempelajari masyarakat dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Antropologi adalah suatu studi yang mempelajari tentang kehidupan manusia dari segi fisik, sosial, dan budayanya. Sejarah perkembangan sosiologi. Awal mulanya perkembangan sosiologi bisa dilacak pada saat terjadinya revolusi Prancis dan revolusi industri yang terjadi sepanjang abad 19 yang menimbulkan kekhawatiran, kecemasan, dan sekaligus perhatian daripada pemikir di waktu itu tentang dampak yang ditimbulkan dari perubahan dahsyat di bidang politik dan ekonomi kapitalistik di masa itu. Antropologi. Dalam sejarah lahirnya antropologi, perkembangan ilmu tersebut melalui suatu tahapan panjang. Ningrat memaparkan bahwa lembaga-lembaga antropologi etnologi merupakan awal lahirnya antropologi. Pendidikan sebagai proses menjemuk, di mana melibatkan berbagai pusat pendidikan dalam mentransformasi kebudayaan kepada generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai transformasi budaya diartikan sebagai kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Pendidikan sebagai bagian dari kebudayaan, karena pendidikan adalah upaya memberikan pengetahuan dasar sebagai bekal hidup, yaitu kebudayaan. Pendekatan teori kebudayaan dan aplikasinya. Ada 3 teori kebudayaan, yaitu: pertama, pandangan supraorganisasi. Kebudayaan merupakan realitas super dan ada di atas dan di luar pendukung individualnya, dan kebudayaan punya hukum-hukumnya sendiri. Pandangan supraorganis mempunyai implikasi terhadap pendidikan, yaitu pendidikan merupakan sebuah proses melalui di mana kebudayaan mengontrol orang dan bentuknya sesuai dengan tujuan kebudayaan. Yang kedua, pandangan kaum konseptualis. Mereka mengatakan bahwa kebudayaan adalah konsep dan konstruk seorang antropolog yang mempunyai implikasi bahwa anak-anak harus mempelajari warisan budaya sesuai dengan perhatiannya. Yang ketiga, pandangan golongan realis. Kebudayaan adalah sebuah konsep dan sebuah realis yang mempunyai implikasi bahwa pendidikan lebih dekat dan pandangan aliran-aliran pemikiran pendidikan yang percaya kepada penyelesaian anak-anak terhadap realita objektif baik alamiah maupun budaya, dan menanamkan pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan-keterampilan tertentu yang telah dipilih oleh kebudayaan. Keterkaitan struktur sosial dan perkembangan kepribadian. Setiap budaya memiliki struktur sosialnya sendiri. Oleh karena itulah muncul budaya-budaya yang berbeda yang memiliki struktur sosial yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan keberagaman struktur sosial yang tumbuh dan berkembang. Kemudian hal-hal yang mempengaruhi struktur sosial adalah keadaan geografis mata pencarian pembangunan. Kondisi geografis terdiri dari pulau-pulau yang terpisah ataupun keadaan suatu daerah. Oleh karena itu, masyarakat kemudian mengembangkan bahasa, perilaku, dan ikatan-ikatan kebudayaan yang berbeda satu sama lain. Konsep dasar dan tujuan sosialisasi. Pada dasarnya, sosialisasi memberikan 2 kontribusi fundamental bagi kehidupan kita. Yang pertama, memberikan dasar atau fondasi kepada individu yang bagi terciptanya partisipasi yang lebih efektif dalam masyarakat. Yang kedua, kemungkinan lestarinya suatu masyarakat karena tanpa sosialisasi akan hanya ada satu generasi saja, sehingga kelestarian masyarakat akan sangat terganggu. Yang bertujuan setiap orang dapat menyadari keberadaan dalam masyarakat sehingga individu tersebut mampu berperan aktif dan positif dalam kehidupan sehari-hari. Agen-agen sosialisasi. Agen sosialisasi merupakan pihak-pihak yang melaksanakan sosialisasi. Terdapat sejumlah agen sosialisasi, yaitu keluarga. Keluarga merupakan orang pertama yang mengajarkan hal-hal yang berguna untuk pengembangan dan kemampuan hidup manusia adalah anggota keluarga. Teman
sepermainan. Kelompok bermain ini lebih banyak berperan dalam membentuk kepribadian anak karena melalui teman bermain, anak mulai mengetahui mengenai harga diri, citra diri, dan hasrat pribadinya. Sekolah. Dalam lingkungan sekolah ini, anak-anak menemukan berbagai nilai dan norma yang berbeda dan bahkan bertentangan dengan nilai yang dianut dalam keluarga. Media massa. Media massa sebagai sarana dan proses sosialisasi karena media banyak memberikan informasi yang dapat menambah wawasan untuk memahami keberadaan manusia dan berbagai permasalahan yang ada di lingkungan sekitar. Model sosialisasi. Model sosialisasi yang dimaksud yaitu pola asuh anak. Pola asuh dalam keluarga adalah proses mendidik anak dari lahiran hingga anak memasuki usia dewasa. Pola asuh demokratis ini, orang tua memberikan kebebasan kepada anak, namun tetap dalam bimbingan dan arahan yang sesuai. Konsep, proses, dan teori perubahan sosial budaya. Dalam perkembangannya, teori perubahan sosial dan budaya terbagi lagi dalam berbagai macam konsep. Adapun beberapa konsep yang berkembang dalam teori perubahan sosial budaya adalah sebagai berikut. Pertama, teori siklus. Dalam teori ini dikemukakan bahwa kehidupan akan selalu berputar. Kedua, teori evolusioner. Teori evolusioner adalah teori yang percaya bahwa manusia berkembang sesuai dengan tahapan yang berlaku pada setiap manusia tanpa terkecuali. Teori yang ketiga, teori non-evolusioner. Teori yang satu ini juga masih mengandalkan beberapa poin dari teori evolusioner. Hanya saja terdapat beberapa perubahan akibat perbedaan hasil. Yang keempat, teori fungsional. Tokoh yang menganut teori ini adalah Talcott Parsons, di mana ia melihat masyarakat layaknya organ tubuh manusia. Yang kelima, teori konflik. Hal ini menunjukkan bahwa konflik kelas merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Secara garis besar, proses teori perubahan sosial dan budaya terjadi di mana saja dan kapan saja, dan hampir semua konsep teori perubahan sosial budaya berlaku. Misalnya saja teori konflik di mana setiap manusia yang kelas sosial dan yang ia miliki lebih rendah dibanding orang lain, maka akan sulit baginya untuk melakukan beberapa hal. Dampak perubahan sosial budaya terhadap pendidikan. Pertama, dampak positif. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Proses belajar mengajar lebih mudah, siswa dapat mengembangkan kemampuan dan akses wawasan seluas-luasnya, fasilitas dalam pelajaran lebih modern, siswa lebih inovatif dan kreatif. Yang kedua, dampak negatif. Menjadi pribadi yang individualistik, menjadi individu yang konsumtif, hedonistik, lunturnya budaya-budaya bangsa, adanya pornografi di kalangan pendidikan. Kultur sekolah. Kultur sekolah adalah serangkaian keyakinan, harapan, nilai-nilai, norma, tata aturan, dan rutinitas kerja yang internasionalisasi warga sehingga sekolah mempengaruhi hubungan sewajar dan kinerja warga sekolah dalam upaya mencapai tujuan sekolah. Cara membangun kultur dan masyarakat sekolah. Berikut beberapa kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya untuk membangun kultur kelas atau sekolah yang kondusif bagi pendidikan nilai sekolah. Pertama, hadapi masalah. Murid diajak berdiskusi untuk mencegah suatu masalah konkret. Yang ketiga, reflective thinking. Murid secara pribadi atau kelompok diajak untuk membuat catatan refleksi atau tanggapan atas suatu artikel, peristiwa, kasus, gambar, foto, dan lain-lain. Yang ketiga, dinamika kelompok. Murid banyak dilibatkan dalam kinerja kelompok secara kontinuas untuk mengajarkan suatu proyek kelompok. Keempat, membangun suatu komunikasi kecil. Murid satu kelas diajak untuk membangun komunitas atau masyarakat mini dan tatanan dan tugas-tugas yang mereka putuskan secara demokrasi. Yang kelima, membangun sikap tanggung jawab. Murid diserai tugas
atau pekerjaan yang konkret dan diminta untuk membuat laporan sejujur-jujurnya. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk mengubah pendidikan yang secara menyeluruh, mengkritisi dan menunjukkan kekurangan, kegagalan, dan praktek diskriminasi dalam pendidikan. Hal ini didasarkan pada cita-cita tentang keadilan sosial, persamaan pendidikan, dan dedikasi untuk memfasilitasi pengalaman-pengalaman pendidikan di mana setiap siswa dapat meraih potensinya sebagai pelajar dan sebagai makhluk yang aktif dan sadar secara sosial dalam tingkat lokal, nasional, dan global. Fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural penting untuk dipertimbangkan dalam mengembangkan kurikulum. Menurut Hamid Hasan, masyarakat dan bangsa Indonesia memiliki tingkat keagraman yang tinggi, mulai dari dimensi sosial, budaya, aspirasi politik, dan kemampuan ekonomi. Keragaman tersebut berpengaruh langsung terhadap kemampuan guru dalam melaksanakan kurikulum. Fenomena sosial budaya dalam pendidikan. Fenomena sosial budaya seperti pendidikan multikultural memang penting. Pemikiran kreatif dan proaktif dalam mengatasi masalah pendidikan. Masalah pendidikan di Indonesia antara lain sumber daya manusia. Seringnya terjadi perubahan kurikulum dan keterbatasan dana. Solusi dari masalah yang terjadi yaitu meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik. Pemerintah harus mengkaji ulang tentang perubahan kurikulum dan memikirkan dampak terhadap siswa dan tenaga pengajar yang terkait, serta mengalokasikan dana untuk pendidikan yang tepat. Semua hal tersebut bisa diselesaikan dengan cara berpikir kreatif dan proaktif. Melalui berpikir kreatif dapat mencegah masalah dengan banyak solusi, sedangkan berpikir proaktif lebih menekankan pada tanggung jawab. Itulah pemaparan video dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.